Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi siang, Jumat 17 Februari 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi diawali dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Labuhan Batu Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perabot rehabilitasi ruang kelas tingkat sekolah dasar bersumber dana alokasi khusus tahun 2021 senilai 2,5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu bersama tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus dan didukung bidang intelijen melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Jalan Sukarame Lingkungan 5 Aikanopan Timur, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara kemarin. Penggeledahan di beberapa ruang diantaranya ruang Kadis Pendidikan, Sekretaris, Bendahara, dan ruang arsip terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perabot rehabilitasi ruang kelas tingkat SD bersumber dana alokasi khusus tahun 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Furkon Syah Lubis melalui Kasih Intelijen Firman Hermawan Simorangkir menyebutkan dari hasil penggeledahan pihaknya berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa surat dan dokumen elektronik guna melengkapi berkas perkara. Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penyidik akan melakukan penyidikan dan memanggil para saksi untuk diambil keterangannya dan untuk mengumpulkan 2 alat bukti yang cukup. Kalau sudah cukup nanti akan kami tentukan, selanjutnya akan ditentukan tersangkanya. Sementara guna penyelidikan selanjutnya, pihak Kejari Labuhan Batu akan mengambil keterangan terkait beberapa saksi untuk mencukupkan 2 alat bukti sebelum nantinya menetapkan tersangka dari dugaan tindak pidana korupsi di dinas tersebut. Pemirsa, ribuan warga dari Kecamatan Aikut, Kabupaten Labuhan Batu Utara mengadakan aksi unjuk rasa di depan PKS PT Sinarmas Padang Halaban, tuntut pelepasan akses jalan rusak dari HGU milik perusahaan. Aksi unrwas warga tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Aikuo bersatu menuntut pembebasan jalan satu-satunya menghubung di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Aikuo, Marbau, dan Aik Natas. Sejak tahun 2009 lalu, jalan tersebut rusak, terutama saat musim hujan tiba dan kurang mendapat perhatian dari perusahaan yang menyebabkan taraf perekonomian warga di 7 desa, yaitu Desa Aik Korsik, Purworejo, Padang Maninjau, Panigoran, dan Karanganyar menjadi nyaris terpuruk. Merasa kecewa, 1.000 massa aksi membakar dan ban bekas di depan pintu gerbang PKS sambil melakukan orasi agar pimpinan perusahaan dapat menemui warga. Koordinator aksi Surya Dayan mengatakan bahwa warga datang ke PT Smart Tbk Kebun Padang Halaban menuntut agar akses jalan dilepaskan dari HGU karena dipicu jalan rusak kurang dirawat. Bahkan di beberapa titik sengaja dipasang portal penghalang oleh perusahaan, membuat warga sulit melalui akses jalan tersebut. Selama ini sudah kita tuntut ke pemerintah, alasan mereka tidak bisa dibangun karena katanya tanah jalan ini milik HGU. Jadi hasil daripada pertemuan dengan perusahaan tadi bagaimana? Ya sangat mengecewakan, dia hanya meminta perbaikan. Kita tidak lagi sedang meminta perbaikan, tapi pembebasan tanpa batasan. Artinya lepas dari HGU-nya yang sudah seharusnya menjadi milik masyarakat Aikuo. Humas PT Smart Tbk Kebun Padang Halaban Nathan Maza mengatakan pelepasan jalan dari HGU memerlukan waktu panjang karena perusahaan tidak dimiliki oleh 1 orang saja. Namun perusahaan berkomitmen akan memperbaiki sebaik mungkin akses jalan utama yang dilalui warga. Perbaikan jalan, dan kita tahu jalan poros itu yang dari Pulau Jantan sampai di Desa Aik Korsik
itu digunakan oleh masyarakat tapi juga oleh perusahaan pemakai jalan, PT Smart, PT Merbojaya, PT Torganda. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan, pihak Pemda Labura sudah ikut memfasilitasi atau sudah memfasilitasi dalam hal perbaikan jalan ini. Apa ini kok nggak ada? Namun warga masih tetap bertahan menggelar aksinya memasang tenda di depan PKS PT Smart Tbk sampai tuntutan didengarkan. Pemirsa, kenaikan harga beras saat sekarang ini dikeluhkan para ibu rumah tangga di Kota Sibolga. Para ibu rumah tangga terpaksa mengurangi jumlah pembelian beras demi memenuhinya. Seperti yang dirasakan Zubaida Manalu, ia mengaku terpaksa harus mensiasati keuangannya untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti beras yang kini melambung harganya. Menurut Zubaida, sejak naiknya harga beras, ia terpaksa mengurangi jumlah kiloan pembelian yang semula biasa membelinya mencapai 10 kg, namun kini terpaksa hanya mampu membeli sebanyak 4 kg saja untuk kebutuhan selama 2 hari dengan harga per kilonya Rp22.000 untuk beras jenis premium kuku balam. Tidak hanya mengeluhkan naiknya harga beras, para ibu rumah tangga jauh sebelum harga beras naik juga telah dipusingkan dengan naiknya sejumlah bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng, serta bumbu dapur meliputi cabai merah, bawang, dan lainnya. Maksudnya agak turun lah, 18 pun kemarin ini sebelum naik udah bagus beras kita. Ini Bulog aja 16 nggak dapat, ini lain dapat mulai 18. Lebih parah dari Bulog. Jadi mengurangi jumlah pembelian kakak sekarang? Ya kayak mana lah, namanya kebutuhan pokok. Biasanya bisa kakak beli bekaling lah, 5 soluk, 10 soluk, ini sekarang 2 lah. Kini para ibu rumah tangga di Kota Sibolga hanya berharap kepada pemerintah bisa menurunkan harga beras. Pemirsa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD se-Deli Serdang yang tergabung dalam organisasi PABPDSI menggelar aksi damai di kantor DPRD dan kantor Bupati Deli Serdang untuk menuntut agar pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan anggota DPD. Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD berperan menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikan ke pemerintahan desa. Selain itu, tugasnya mengawasi pemerintahan desa dan membuat peraturan desa atau Perdes bersama kepala desa. Namun hingga kini keberadaannya kurang begitu diperhatikan. Badan Pemusyawaratan Desa di Indonesia yang telah paripurna dari pusat sampai tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan hak-hak anggota BPD di seluruh Indonesia. Ketua PABPDSI Deli Serdang, Oke Henry Fadlian Karnain, mengatakan ada 3 prioritas tuntutan yang sangat diharapkan, yakni kenaikan tunjangan honor BPD, jaminan kesehatan BPD, dan meminta kepada Bupati Deli Serdang untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar mengganti nama BPD menjadi DPR Desa. Hari ini kita menyampaikan tuntutan kepada Pemkab Deli Serdang untuk memberi dukungan kepada Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia dan BPD se-Indonesia dalam rangka timbilan tuntutan yang telah termaktub dalam rilis PAPSI Indonesia. Khususnya ada 3 yang perlu kita minta. Yang pertama, tunjangan BPD se-Indonesia secara nasional mohon ditingkatkan. Yang kedua, tunjangan berkenaan dengan kesehatan BPD se-Indonesia mohon juga ditingkatkan. Yang ketiga, yang terakhir, kita minta kepada Bapak Bupati agar menyurati Bapak Presiden untuk merubah Undang-Undang Desa di mana mengganti kata BPD menjadi DPR Desa. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zaki Sihari, mengatakan ia sangat mendukung apa yang menjadi aspirasi dari seluruh BPD se-Kabupaten Deli Serdang. Surat yang berisikan 9 tuntutan BPD yang diserahkan hari ini akan segera dilayangkan untuk dikirim ke DPR RI. Tanggapan kita terkait dengan aksi unjuk rasa kawan-kawan dari BPD se-Kabupaten Deli Serdang terhadap 9 tuntutan baik itu honor maupun BPJS dari kawan-kawan BPD demi kesejahteraan mereka, yang mana kita tahu kawan-kawan BPD ini juga bersinggungan dengan rakyat langsung
Makanya kita juga berharap kawan-kawan di BPD ini kesejahteraannya dapat terjamin. Kita DPRD Kabupaten Deli Serdang sangat mendukung apa yang menjadi 9 tuntutan dari kawan-kawan. Bagi kita hal itu sesuatu yang lumrah. Diharapkan pemerintah dapat mengabulkan apa yang menjadi aspirasi BPD karena melihat tugas dan fungsi BPD sebagai pengawas dan penyampai aspirasi masyarakat di tingkat pemerintah desa sangatlah penting. Puluhan mahasiswa dari organisasi Barisan Orator Kaula Muda menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal untuk menyampaikan tuntutan adanya dugaan kecurangan dalam merekrut panitia pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa. Kedatangan puluhan mahasiswa kantor Badan Pengawasan Pemilu Mandailing Natal karena adanya dugaan kecurangan dalam perekrutan panitia pengawas pemilu di kelurahan atau desa. Aksi dari puluhan mahasiswa yang tergabung di organisasi Basoka ini juga tidak luput dari pengamanan ketat yang dilakukan oleh personel dari Polres Madinah yang mengamankan jalannya aksi damai tersebut. Koordinator aksi Akbar mengatakan kegiatan ini merupakan aksi peduli serta pengawasan sosial yang dilakukan mahasiswa terhadap jalannya kinerja Bawaslu Kabupaten Madinah. Atas dugaan kecurangan yang dilakukan pihak Bawaslu dalam perekrutan anggota pengawasan pemilu tersebut. Kalau misalkan tuntutan kita ini tidak ditanggapi, artinya gini, tuntutan kita tadi 3 poin pertanyaan kita itu telah dijawab. Dan yang menjadi jawaban itu pun kita pikir itu ya artinya itu kan jawaban-jawaban normatif. Bila mana tuntutan kita ini ke depan apa yang hasil daripada aksi kita ini nanti kita kejar dan kita temui lagi ada kejanggalan-kejanggalan, ya kita akan segera laporkan. Ketua Bawaslu Madinah Joko Arif Budiono mengaku aksi demo mahasiswa tersebut merupakan hak semua masyarakat. Aksi mahasiswa ini menurut Joko sebenarnya bukan suatu tuntutan, namun lebih tepatnya adanya informasi yang tersumbat yang belum diketahui oleh masyarakat banyak atau masyarakat awam. Alhamdulillah sebenarnya apa yang dimintakan rekan-rekan tentang penegasan tentang ASN-ASN itu sudah mengajukan surat cutinya. Selebihnya mereka juga keluh kesahkan berkaitan dengan hasil dari rekrutmen PKD. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Jalan Lingkar yang merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar yang berada di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, mengalami amblas yang menyebabkan jalan menjadi putus total. Tingginya curah hujan yang turun beberapa minggu terakhir di wilayah Kabupaten Simalungun menyebabkan gorong-gorong yang ada di Jalan Haji Ulak Masinaga, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun mengalami longsor hingga mengakibatkan jalan menjadi amblas dan putus total. Akibat putusnya jalan yang merupakan penghubung antar desa dan penghubung antar Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar ini menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu dalam hal angkutan dan transportasi, di mana jalan tersebut ditutup oleh warga dan pemerintah desa agar tidak menelan korban. Kepala Desa Pematang Simalungun Manghingut Manik mengatakan amblasnya gorong-gorong yang menyebabkan putusnya jalan tersebut dikarenakan besarnya volume air yang datang dari saluran drainase akibat tingginya curah hujan yang turun beberapa minggu terakhir. Sehingga tembok-tembok gorong-gorong runtuh dan menyebabkan pergeseran tanah hingga membuat jalan tersebut putus. Jalan itu sudah mengalami rubuh, sehingga kita lakukan penutupan akses kepada Bapak Bupati Simalungun agar memerintahkan secepatnya UPD terkait yang bisa melakukan penanganan tercepat, karena itu memang jalan akses lintas desa dan lintas kabupaten, jalan alternatif lintas kabupaten
dari Kabupaten Simalungun ke Kota Madya Siantar. Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera melakukan perbaikan agar jalan yang merupakan penghubung antar desa dan penghubung antar Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar ini dapat kembali normal dan dapat dilalui. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di area parkir hotel di Jalan Cemara, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Dili Serdang. Dalam semalam, pelaku berhasil mencuri sejumlah sepeda motor milik tamu hotel yang ada di area parkir. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terjadi di Hotel Jalan Cemara, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan, sejumlah pelaku berhasil masuk ke areal parkir sepeda motor. Sedangkan sejumlah pelaku lain berjaga-jaga di luar sambil mengawasi situasi di lokasi. Para pelaku berhasil mengambil sejumlah sepeda motor milik tamu hotel dan meninggalkan lokasi bersama kawanannya. Usai menerima laporan dari sejumlah korban, petugas Polsek Percut Seituan langsung melakukan olah TKP. Di lokasi, polisi juga turut mengambil keterangan dari pihak pengelola hotel. Resepsionis Hotel Madan mengatakan dalam rekaman kamera CCTV, terlihat para pelaku masuk ke area parkir dan langsung menyasar beberapa sepeda motor untuk dibawa kabur. Para pelaku juga diduga menggunakan kunci pembobol kontak sepeda motor. Pencurian sepeda motor juga telah terjadi 2 kali dalam waktu dekat ini, dan aksi para komplotan curanmor ini telah sangat meresahkan. Berapa kereta yang hilang? Untuk kereta nih guys. Pelaku masuk dari mana tuh? Dari belakang. Merusak pagar ya? Kalau merusaknya dari CCTV nggak ada nampak dia bang satu enggak. Jumlahnya berapa orang? Jumlahnya sekitar 3 atau 4 lagi bang. Terekam CCTV gitu. Tapi kalau di luar kurang tahu lah bang berapa. Masih muda-muda ya pelaku ya kalau terlihat? Korban telah melaporkan peristiwa pencurian ini ke Kepolisian Polsek Percut Seituan. Berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV, kini polisi tengah memburu para pelaku yang diduga masih berusia remaja. Pemirsa, untuk mengejar capaian target imunisasi subpin polio di wilayah Mandeling Natal, petugas kesehatan dari pintu ke rumah warga. Petugas kesehatan dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan melakukan dari pintu ke rumah warga untuk melaksanakan imunisasi subpin polio bagi seluruh anak usia balita. Jemput bola ke rumah warga ini agar capaian target dapat terpenuhi secara nasional. Imunisasi polio ini akan terus dilaksanakan hingga ke tingkat kelurahan dan desa, agar anak usia balita di Mandeling Natal dapat menekan risiko tertularnya virus polio hingga dewasa nanti, di mana anak balita yang sudah mendapatkan vaksin imunisasi polio sejak anak-anak, jika sudah dewasa tidak lagi perlu mengikuti imunisasi polio. Kita akan mendatangi rumah-rumah warga kita satu persatu yang memiliki balita yang tentunya wajib kita berikan tetes pin. Sebagaimana keterangan dari Bapak Kepala Puskesmas, Pak Dokter, bahwa capaian kita pada hari semalam itu sudah mencapai 72% dan kemungkinan untuk hari ini kita akan upayakan mencapai target yaitu 95%. Pelaksanaan imunisasi polio dari pintu ke pintu di setiap kecamatan, bahkan desa dan kelurahan ini sudah mencapai target 75%. Pemerintah bersama DPR RI Komisi 8 memutuskan biaya penyelenggaraan Badan Ibadah Haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah naik menjadi 49,8 juta rupiah. Hal tersebut membuat sejumlah calon jemaah haji terancam tidak berangkat karena besarnya biaya yang ditentukan pemerintah. Wali Hasmi, pria lansia berusia 67 tahun, merupakan calon jemaah haji asal Kota Medan yang kecewa atas putusan pemerintah tentang biaya haji. Dirinya bersama istri sudah menabung selama 12 tahun untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tersebut. Atas putusan hasil rapat Kementerian Agama bersama DPR RI Komisi 8,
Wali Hasmi kecewa dengan putusan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1444 Hijriah yang sebesar 49,8 juta rupiah. Ia pun memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat memperhatikan dan mengkaji ulang biaya anggaran ibadah haji yang dirasakannya sangat besar serta memberatkan. Kenaikan ongkos haji ini dituding kian menyulitkan jemaah yang terlebih akan berangkat di tahun ini. Misalkan juga sangat kecewa juga kita harapan kita kemarin anggota DPR itulah Komisi 8 itu memperjuangkan jemaah yang reguler ini 10 tahun menunggu-nunggu tiba pemberangkatan begini cara mana mungkin dengan waktu yang sekian bulan kita menyiapkan duit sampai hampir 2 orang hampir 90 juta lebih kemana kita mencari. Sebelumnya Wali Hasmi pernah tertunda dalam melaksanakan ibadah haji karena peraturan umur yang sudah melewati batas pada tahun kemarin serta pandemi COVID-19. Pemirsa, informasi lainnya akan dihadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Antisipasi penyebaran demam berdarah, Kepala Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Dili Serdang melakukan fogging dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan desa. Proses pengasapan dilakukan di halaman rumah serta selokan di sekitar permukiman tempat bersarang atau berkembang biaknya nyamuk. Kepala Desa Bakaran 1 Muslim Susanto mengatakan untuk pemberantasan penyakit DBD harus terintegrasi mulai dari pencegahan, penemuan penderita, pengamatan penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan dan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya DBD membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat melalui program 3M+, yaitu menutup wadah penampungan air, mengubur atau membakar barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk, dan menguras atau mengganti air di penampungan air. Selain itu, juga untuk menghindari gigitan nyamuk, dapat menggunakan obat nyamuk oles, menggunakan kelambu saat tidur, dan menaburkan bubuk larvasida. Pemerintah Kelurahan Bakaran 1 juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta selalu rajin membersihkan bak dan selokan agar tidak ada genangan air yang menyebabkan timbulnya nyamuk. Kita dari pemerintah desa tetap melaksanakan Jumat bersih ya. Itu seperti ini kita membersihkan selokan, parit-parit ini, sampah, ini kita lakukan ya. Kita lakukan setiap Jumat. Guna ya memotivasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengutamakan ya kebersihan ini, parit supaya dari sampah, bersih dari sampah dan menghindarkan genangan air demi mencegah yang namanya penyakit demam berdarah. Pemirsa, sarung atau mandar dan ulos tidak luput dari kebudayaan Batak yang selalu berhubungan dengan adat istiadat seperti upacara adat dan pesta adat dalam kehidupan sehari-hari. Suku Batak selalu mengenakan sarung mandar ataupun ulos saat melaksanakan upacara adat, bahkan sering dijadikan sebagai cenderamata bagi tamu ataupun pejabat negara. Sarung mandar dan ulos Batak ini selalu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang Batak dalam kehidupan sosialnya. Salah satu pabrik tenun mandar dan ulos Batak yang berada di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mampu memproduksi 200 sampai dengan 300 lembar per harinya. Salah seorang pengusaha pabrik tenun Balige, Mangarti Singgalingging, mengatakan pabrik yang dia kelola saat ini mampu memproduksi berbagai jenis ulos seperti ulos ragi hotang dan mandar Balige dengan harga bervariasi mulai dari Rp85.000 hingga Rp100.000 per lembarnya. Mangarti mengakui selama COVID sempat pabrik ulosnya berhenti untuk memproduksi mandar ataupun ulos. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan kegiatan masyarakat, pabrik kembali beroperasi. Namun untuk saat ini tingkat pemasarannya masih tergolong rendah karena masih diproduksi untuk kalangan masyarakat lokal dan sebagian kecil ke Pulau Jawa. Mangarti menambahkan pabrik yang dia kelola saat ini masih beroperasi secara musiman pada bulan-bulan tertentu saja, apabila musim pesta adat Batak seperti bulan Juni dan juga Desember.
Masalahnya ya apalah masalah pemasarannya lah, rendah lah itu pemasarannya baru. Sekarang karena udah banyak pemesan, sepertinya produksi kami sudah berkurang karena selama 3 tahun ini pegawainya tidak ada. Kami karena stok kami tidak bekerja kan gara-gara COVID, jadi pegawainya sudah bepergian, ada lari apalah nggak kerja di sini lagi. Jadi sekarang kami sudah mulai kerja, itulah pekerjaan sudah sulit sekarang dicari pegawainya ya. Jadi belajar lagi lah, belajar seperti biasa. Pemirsa, tanaman serai wangi yang mempunyai banyak khasiat kini mulai dibudidayakan sekelompok warga di Labuhan Batu. Melalui proses perebusan dan penyulingan, kini warga mulai mengembangkan usaha minyak serai yang perlahan mulai diminati di pasaran. Memanfaatkan area lahan kosong di sekitar perkebunan kelapa sawit dan karet atau tumpang sari, sekelompok warga desa Kampung Dalam, Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, kini mulai mengembangkan dan melakukan penanaman serai wangi. Rumpun tanaman yang sepintas tampak seperti lalang dan rumput liar inilah yang kini mulai ditanam dan dibudidayakan. Selain mudah hidup dan tidak memerlukan perawatan khusus, pastinya tanaman ini bisa menambah pundi-pundi rupiah bagi warga dan para petani. Butuh proses panjang dan keuletan maupun kesabaran untuk bisa menghasilkan minyak serai wangi yang dikelola secara tradisional ini, dimulai dari proses pengaritan, perebusan, hingga proses penyulingan minyak serai wangi. Untuk bisa menghasilkan minyak 1 liter dibutuhkan sedikitnya sekitar 160 kg daun serai wangi yang memakan proses berjam-jam lamanya. Untuk 1 botol minyak serai wangi di pasaran dipatok harga Rp10.000 dalam kemasan 10 ml. Budiono mulai membuka usaha pengelolaan minyak serai wangi saat melihat adanya potensi lahan kosong di sela area perkebunan sawit maupun karet. Anti nyamuk, bukan obat nyamuk ya, anti nyamuk. Jadi kalau kita pakai ini dioles saja, nyamuk itu nggak mau datang. Nah, masyarakat sini sudah memakai itu, sekarang mereka udah berhenti anti nyamuk bakar, udah nggak lagi pakai anti nyamuk listrik, sudah beralih ke ini, ke minyak serai wangi. Kemudian untuk obat-obat gatel juga testimoni kawan-kawan sudah banyak yang merasakan manfaat dari obat gatel itu. Kemudian jadi pengharum ruangan juga, beberapa kawan di kantor itu udah mulai pakai, di rumah makan udah pakai pengharum ruangannya pakai minyak ini, dan masih banyak lagi sebenarnya. Salah seorang pengrajin minyak serai, Iwan, menyebutkan dengan peralatan sederhana, perharinya mereka hanya mampu memproduksi minyak serai 1 hingga 1,5 liter minyak serai. Ini bisa dibilang ya dari awalnya kita pagi itu mengerit, mengambil serainya, baru kita bawa pulang kemari, baru kita masing-masing nanti kita timbang. Nah, setelah kita timbang nanti kan di situ ada pengelolaan, istilahnya dalam satu wadah itu tadi minimal 40 kilo, itu yang perlu kita bagi. Kami di sini kan ada 4 orang, minimal masing-masing 150.000, itu udah bersih lah. Untuk memaksimalkan pengelolaan minyak serai wangi, warga mengharapkan ketersediaan peralatan yang lebih baik, di mana selama ini masih mengandalkan cara-cara tradisional. Pemirsa, jika ke Medan Anda bakal sering mendengar pajak sebagai kata ganti pasar tradisional. Di kota Medan banyak terdapat pasar atau pajak, salah satunya adalah pajak usu yang menjual beragam jenis barang dan jasa. Pasar Pajus memiliki luas 4.000 meter persegi. Di atas lahan ini kios-kios tempat berjualan tersebut terbuat dari beton, di mana satu kios dibangun dengan ukuran rata-rata 5 x 3 meter. Selain itu juga memperlancar transaksi jual beli pedagang dengan membeli tempat ini juga didukung dengan berbagai macam fasilitas seperti 2 unit mesin ATM, toilet, musola, dan tempat parkiran. Kelengkapan fasilitas tersebut juga menjadi salah satu hal yang menarik minat pengunjung untuk datang ke Pajus. Pasar Pajus ini memiliki kurang lebih 150 kios dan juga 22 stand di atas lahan 4.000 meter persegi. Pusat perbelanjaan ini beroperasi setiap hari dari pukul 9 pagi hingga jam 7 malam. Di Pajus banyak menjual kebutuhan untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh studi. Kebutuhan ini antara lain seperti kertas, alat tulis kantor, buku-buku, rental komputer dan print, pengetikan skripsi, terjemahan, warnet, cetak foto, handphone, laptop, modem, sepatu, selop, sandal, tas, meja belajar,
kasur tipis ala mahasiswa, dan tentu saja makanan kuliner murah pas di kantong mahasiswa, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Harga-harga barang yang dijual di tempat ini juga sangat terjangkau dan disesuaikan dengan kemampuan para pembeli yang kebanyakan kaum muda. Pajus ini sendiri berdiri 2010, berawal dari kebakaran di dalam Pajus. Waktu itu Pajus itu di dalam Pajus, makanya namanya di dalam USU, makanya namanya Pajus, pajak USU. Dia berada di dalam USU, kemudian terbakar pada tahun 2010, itu di bulan Oktober. Kita pindahkan keluar pada masa itu, berdirilah pasar yang sekarang ini. Jadi di areal ini berdiri ratusan toko yang bisa menampung mungkin ya 500-an lebih para pelaku UMKM yang memang pada saat ini Pajus ini terkenal dengan pasar murah. Dulu Pajus ini hanya tempat berjualan yang ada beberapa stand-stand kaki lima. Ya, jadi sekarang ini stand-stand PKL makanan yang kemudian di 2010 berawal dari pandemik terjadinya penurunan ekonomi, kemudian terjadinya penurunan daya beli. Sekarang ini kita sudah mengkonsep, sudah berjalan 2 tahun, namanya Pajus Kuliner di tempat sebelah yang tadi kita kunjungi. Jadi Pajus Kuliner ini sudah menjadi tempat nongkrong, seperti kalau saya katakan itu sudah tempat kumpul-kumpul lah. Pajak USU Edwin Renaldo mengatakan setiap tahun Pajus semakin bertumbuh dan maju. Meski sempat menurun akibat pandemi, namun saat ini sudah kembali bangkit dan antusias masyarakat juga semakin tinggi untuk berkunjung dan juga berbelanja. Selain menjual barang-barang kebutuhan masyarakat, juga tersedia pajak USU, kuliner yang dapat memanjakan para pengunjungnya dengan aneka kuliner. Tidak jarang pula anak-anak muda Kota Medan nongkrong sambil menikmati aneka kuliner yang tersedia. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Selain sebagai salah satu tempat untuk menunjang keindahan kota, Taman Kota Tarutung menjadi lokasi alternatif untuk berekreasi bagi warga Tarutung dan pengunjung dari luar kota. Taman Kota Tarutung yang berada di pusat kota Tarutung merupakan salah satu ruang publik yang setiap harinya ramai dikunjungi warga. Selain menjadi tempat rekreasi keluarga dan aktivitas sosial masyarakat, terutama bagi para kaum milenial, setiap harinya tempat ini menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, mulai sore hari hingga tengah malam. Ditambah dengan keindahan air mancur yang menjadi ikon Taman Kota Tarutung. Dengan konsep edutainment untuk anak-anak, yaitu tempat bermain sambil belajar, di tempat ini juga tersedia wahana bermain yang disewakan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam bidang seni lukis dan juga mewarnai. Dihiasi lampu hias serta berbagai jenis bunga, taman kota yang dibangun di ruang terbuka publik ini menjadi wahana baru bagi warga Tarutung untuk juga bersantai-santai. Di taman ini juga terdapat sebuah sumur tua yang juga berumur ratusan tahun lamanya, yang merupakan bagian sejarah dari berdirinya kota Tarutung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Taman Utara yang Bapak Anies Baswedan sudah memberikan kami kesempatan di sini untuk berjualan kuliner. Sangat membantu ya Kak ya, bantu banget. Untuk ekonomi kami dan pengunjung pun lumayan juga, banyak juga Pak. Jadi kami sarankan kepada Bapak supaya Bapak memperhatikan kami para pedagang ini. Taman Kota bertujuan untuk meningkatkan fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dan menjadi pusat keramaian dan fungsi sosial. Kedepan diharapkan Taman Kota dapat ditata dengan baik sehingga memberikan dampak bagi usaha pelaku UKM dan khususnya bagi masyarakat Kota Tarutung. Pemirsa, Kabupaten Langkat merupakan daerah yang kaya dengan wisata alamnya karena di wilayahnya dikelilingi oleh puncak Gunung Leuser. Bagi Anda yang ingin mencoba adrenalin atau uji nyali, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata Puncak Akui yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Sibingi, Kabupaten Langkat. Meski menempuh jarak 3 jam perjalanan dari Kota Medan, namun Anda tidak perlu khawatir karena begitu sampai di lokasi, Anda
Anda tidak perlu khawatir karena begitu sampai di lokasi wisata Puncak Akui yang lelah selama beri perjalanan akan terobati dengan pemandangan alam yang sangat indah dan mempesona. Wisata alam Akui ini berada 2.000 meter dari permukaan laut sehingga dipastikan Anda akan terpesona melihat pemandangan bebas hamparan hijau pepohonan. Karena pemandangan yang sangat tinggi, warga dan pengelola wisata ini berinisiatif mencoba menciptakan lokasi wisata yang mampu menguji adrenalin atau uji nyali. Salah satu permainan atau objek adrenalin tersebut adalah ayunan raksasa yang tergantung di antara pohon besar. Anda tidak perlu takut dan khawatir. Ayunan raksasa ini terbuat dari tali baja, sehingga dipastikan tidak akan putus atau lepas. Selain itu, para pemain juga dilengkapi dengan peralatan yang safety agar terasa nyaman. Hanya saja saat tali ayunan mulai ditarik, Anda harus bersiap-siap untuk sport jantung. Namun saat ayunan mulai bergerak, Anda serasa terbang di atas awan, jantung berdegup kencang. Salah seorang pengunjung, Via, mengatakan sudah 2 kali datang ke lokasi wisata Puncak Akui. Namun, baru kali ini mencoba ayunan raksasa dan rasanya dengan menjerit sekuat tenaga, beban pikirannya pun akan hilang. Senang, deg-degan juga kan. Terus tuh pokoknya deg-degan lah, debar gitu, kayak rasanya dari ditarik gitu dia kayak mau terbang. Tapi kalau udah nyampe sana tuh tenang gitu, nengoknya luas sih pemandangan. Kayaknya lepas. Bener. Pokoknya enak lah, seru. Tapi kalau buat yang penakut kayaknya nggak cocok. Nanti dia ketakutan. Lumayan sering. Lumayan jauh. Kalau misalnya dari Medan kemarin tuh bisa makan waktu 3 jam. Lumayan rame. Kalau awal hari weekend tuh rame. Sabtu Minggu. Enak di sini. Suasananya bagus. Terus tuh banyak tempat spot-spot foto yang emang cocok banget buat selebgram yang foto-foto gitu, cocok lah di sini gitu. Dan ini wahana yang paling aku suka, ayunan langit. Pemirsa, saatnya kita memasuki lintas berita Andalas. Informasi diawali dari Bengkulu, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil bebas dari penyakit frambusia saat ini. Tidak ditemukan kasus penyakit frambusia di wilayah Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil terbebas dari penyakit frambusia. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dijadwalkan akan menerima penghargaan sebagai Kabupaten Bebas Penyakit Frambusia dari Kementerian Kesehatan. Direncanakan penghargaan akan diterima langsung oleh Bupati Bengkulu Selatan pada Selasa, 21 Februari 2023 di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta. Kasih P2 PM Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Yesi Ervianti menyebut, sebenarnya kasus penyakit frambusia sudah lama tidak ditemukan. Terakhir kasus penyakit frambusia terjadi pada tahun 2012 di Kecamatan Seginip. Mengantisipasi terjadinya kembali kasus frambusia pada tahun 2015 sampai 2017, dilakukan pemeriksaan frambusia secara massal di wilayah Kecamatan Seginim. Sekaligus pemberian obat anti frambusia secara massal hingga sampai saat ini penyakit frambusia tidak ditemukan lagi. Kemudian ditindaklanjuti dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir tahun lalu yang menguatkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan telah terbebas dari penyakit frambusia. Kasus frambusia di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah 0 kasus. Jadi kebetulan tahun 2022 kita sudah dilakukan penilaian eradikasi frambusia oleh tim dari Kementerian Kesehatan bersama tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan sudah dilakukan waktu itu pada bulan November 2022. Penyakit frambusia merupakan penyakit kulit menular menahun yang kambuhan disebabkan oleh bakteri. Gejala awalnya berupa benjolan kecil di kulit yang tidak sakit dengan permukaan basah tanpa nanah. Pada gejala lanjutan dapat menyerang telapak tangan, kaki, sendi, dan tulang hingga bisa mengalami kecacatan. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Beralih ke Sumatera Selatan, 3 pekan jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar mulai merangkak naik, seperti minyak goreng dan juga beras.
Harga minyak goreng per kilogram di Pasar Pulau Mas saat ini menyentuh harga Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras saat ini menyentuh angka Rp250.000 per 10 kilogram dari sebelumnya Rp220.000 per 10 kilogram. Untuk saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Lawang terus melakukan pemantauan harga agar tidak terjadi lonjakan yang signifikan. Dari pemantauan dalam satu minggu ini memang ada kenaikan barang-barang tersebut. Tapi menurut pemantauan kami dari dinas memang kenaikan belum terlalu signifikan atau belum terlalu tinggi. Selain pantauan kenaikan harga minyak dan beras, stok kebutuhan minyak subsidi pun langka. Jika ada harga yang dijual di tingkat pengecer relatif mahal dari harga subsidi yang sebelumnya Rp14.000 dijual pengecer Rp17.000 per kilogramnya. Dari 4 Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Pemirsa, biaya ibadah haji tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp90 juta. Dari total biaya, dana yang ditanggung pemerintah sejumlah Rp40 juta. Sedangkan sisanya dibebankan kepada CJH. Di Bengkulu, sebanyak 747 CJH harus membayar kekurangan biaya sebesar Rp23 juta. Pemerintah menetapkan biaya ibadah haji yang dibebankan calon jemaah haji atau CJH sekitar Rp49,8 juta. Dari total biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp90 juta. Dana yang ditanggung pemerintah sekitar Rp40 juta. Di tahun ini Provinsi Bengkulu mendapat kuota keberangkatan haji sebanyak 1.636 orang. Terdiri dari 747 jemaah reguler dan 900 jemaah tunda. Adapun biaya yang harus dibayar setiap jemaah, berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Bengkulu, sebanyak 747 jemaah harus membayar kekurangan ibadah haji sebesar Rp23 juta. Sementara 898 calon jemaah tunda di tahun 2020 tidak dibebankan kebijakan biaya haji terbaru. Sedangkan 2 orang jemaah tunda di tahun 2022 lalu harus membayar kekurangan sekitar Rp9 juta. Dari Bengkulu biasanya ada pengurangan sekitar mungkin sekitar 500-an lebih kurang. Itu tapi kita masih menunggu keputusan dari keputusan Presiden nanti tentang penetapan biaya ini nanti sudah dijabarkan dengan masing-masing embarkasi mana kita berada gitu kan. Jumlah kuota jemaah haji tahun ini kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Sebelumnya di tahun 2022 lalu, Provinsi Bengkulu hanya bisa memberangkatkan sebanyak 747 CJH dengan batasan usia. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Untuk mengakses berbagai informasi melalui jaringan internet, di Kabupaten Muara Enim masih terdapat 8 desa yang blank spot. Kabupaten Muara Enim masih terkendala dalam mengakses informasi, terutama urusan pemerintahan karena terkendala sinyal. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim Ardian Arifanardi mengatakan sedikitnya ada 8 desa di 5 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim masih mengalami blank spot atau tidak ada sinyal. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya sudah memasang antena VSAT sehingga pelayanan khususnya pemerintahan di 8 desa dapat berjalan dengan baik meskipun blank spot. Ada beberapa daerah yang sinyalnya masih lemah, terutama yang menjadi perhatian kita adalah desa-desa yang benar-benar susah sinyal alias blank spot. Nah ini menurut pemantauan kami setidaknya ada 8 desa yang memang benar-benar blank spot, artinya tidak ada sinyal. Nah ini untuk mengantisipasi atau mengatasi terutama untuk pelayanan pemerintah desa, kita memberikan bantuan berupa antena VSAT yang kemudian bisa disalurkan internet. Kadis Kominfo menambahkan, ke-8 desa tersebut berada di Desa Swarna Dwipa, Desa Rekimai Jaya, dan Desa Gunung Agung Kecamatan SDT. Kemudian Desa Tanjung Agung Kecamatan SDU, Desa Hidup Baru Kecamatan Benakat, Desa Air Limau, Desa Aurduri Kecamatan Rambang Niru, dan Desa Kayu Ara Sakti Kecamatan Muara Belida. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.